Kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 11. Tolong salah seorang membaca. Sebab ia yang menguduskan. Nah, pelan-pelan ya. Sebab ia yang menguduskan. Siapa ia di situ? Yesus. Pintar sekali. Terus? Dan mereka yang dikuduskan. Dan mereka yang dikuduskan. Siapa mereka di sini? Saya. Iya, kita semua. Oke. Lalu antara Yesus dengan kita. Terus? Mereka semua berasal Nah, dari sana. mereka semua di kata itu siapa dan siapa? Saya dan Yesus. Iya, jadi kita dengan Tuhan Yesus ternyata berasal dari Alkitab bilang apa? Satu. Ya, yang lain Pak Alkitab besar bilang apa? Ternyata Yesus yang menguduskan dan kita yang dikuduskan berasal dari. Nah, dari satu itu siapa? Dari siapa? Bapa di surga. Betul. Terus. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Sekarang saya tanya, kalau ada kalimat itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut kita yang Dia kuduskan itu adalah saudara. Kalimat itu sebetulnya kita coba pakai perasaan kita. Dia malu nggak nyebut kita sebagai saudara? Sebetulnya malu. Loh, betul nggak? Kalau dia tidak malu, nggak usah ngomong. Loh, ayo pinggir nah. Jangan kenceng. Ya toh. Nah, selama ini kita itu nggak teliti kalau baca Alkitab. Di situ ada 3 kali kata mereka. Kalau kita nggak hati-hati bingung. Mereka yang pertama itu beda dengan mereka yang kedua, beda dengan mereka yang ketiga. Nah, sekarang kita bahas dulu mereka-merekanya ini. Ayo, semuanya buka Alkitab. Penting sekali, saudara. Firman ini kita harus makan seperti itu. Amin. Satu persatu. Ya, kita harus nyadari. Ternyata 3 kali kata mereka di ayat itu semuanya beda. Kita lihat ya. Mereka yang pertama itu jelas seluruh manusia di dunia. Betul nggak? Tuhan Yesus menguduskan cuma sekelompok orang atau semua orang? Jelas semua. Lalu kata mereka yang kedua itu adalah Yesus dan kita manusia. Lalu kata mereka yang ketiga itu menunjukkan kepada manusia yang mau dikuduskan. Betul tidak? Karena tidak semua orang mau dikuduskan. Jawab ya atau tidak? Berapa banyak orang ditawari makanan yang sehat gratis, tapi milihnya yang junk food, milih yang kotor-kotor itu. Itu pilihan. Berapa banyak manusia ditawari baju yang bagus, dapat jin dirobekin lagi sini. Lo betul ngerti gak kata itu? Apalagi ya toh. Jadi tidak semua orang yang mau ditawari oleh Tuhan Yesus mau terima itu. Maaf, bukan saya ngungkit kalian ya, tidak. Tapi tadi ada yang cerita. Tadi saya diceritain di bawah. Ya, ada beberapa mereka yang nggak tahan dengan peraturan di sini. Padahal kan bagus untuk pemulihan. Betul tidak? Tapi itu pilihan. Tidak mau. Ya sudah. Nah, seperti itu kita. Jadi saya ulangi lagi. Kata mereka yang pertama, itu semua manusia berdosa. Semua. Ia yang menguduskan, yaitu Yesus, dan mereka yang dikuduskan, itu semua manusia. Berasal dari yang satu. Mereka itu, mereka kedua, Yesus, dan semua manusia. Berasal dari yang satu. Jadi, sejahat-jahatnya seorang manusia, sekejam-kejamnya seorang manusia, orang itu asalnya dari siapa? Dari Bapa di surga. Tadi dalam perjalanan ke sini, anak saya cerita tentang Gunawan Santoso. Pernah dengar nama itu? Yang mantan direktur Asaba yang bunuh mertuanya sendiri. Ya toh? Nah, itu orang sadis sekali bukan? Tapi setelah dia di Nusa Kambangan, saya ketemu 2 kali. Hidupnya berubah sekarang. Hidupnya berubah. Sudah nggak seperti yang di foto-foto itu. Waktu saya masuk pertama ke sana diberitahu,
Karena di pintu masuk di Nusa Kambangan ada 6 penjara. Nah, yang satu namanya SMS, bukan SMS handphone, tapi singkatan Super Maximum Security. Wah, itu untuk masuk harus lewat 4 pintu screening. Nah, di pintu paling depan itu gambar Gunawan Santoso, fotonya, karena dia penjahat yang sangat berbahaya. Ditulis sadis sekali. Jadi pertama kali saya ketemu, istri saya ikut waktu itu bingung, gimana ketemu orang ini. Ternyata waktu ketemu berubah, nggak ada wajah kriminal, nggak ada tampang pembunuh, karena dia sudah jumpa Yesus. Nah, dia kan sudah divonis mati. Satu-satunya hak warga negara Indonesia yang divonis mati, kepada siapa mintanya? Presiden. Namanya apa itu? Gerasi. Ya. Nah, di situ saya ketemu sekian banyak orang-orang bandar narkoba, penyuruh narkoba yang sudah divonis mati. Mereka rajin mencari Tuhan. Nah, waktu saya ketemu Gunawan, ketemu Aheng. Masih ingat Aheng itu? Ya, siapa yuk? Iya, orang Pontianak itu yang banda apa itu, pabrik ekstasi, sabu-sabu terbesar, iya, Tangerang. Saya ketemu dia sudah berubah, sudah bertobat, dia sudah ngarang banyak lagu-lagu rohani dalam bahasa Mandarin, luar biasa. Nah, itu pilihan dia. Oke, nah waktu saya ketemu Gunawan Santoso, saya ngomong-ngomong, nah ternyata dia nggak mau minta gerasi. Dia bilang, karena saya salah, saya siap untuk mati. Saya bilang, kan ada kesempatan. Percuma juga saya keluar nanti, orang pasti nggak suka saya. Aheng jadi tukang masak di sana. Wah, keren sekali dia. Nah, itu pilihan, bukan? Jadi sejahat-jahatnya orang, ternyata asalnya dari yang satu itu. Jadi kalau kita ketemu orang sejahat apa orang itu, ya mungkin teman-teman suara-suara masih ada di dunia sana. Kalau ketemu, yakinkan bahwa kamu itu asalnya dari yang satu itu. Jangan rusak hidup ini. Jadi semua kita, kalau kita ketemu orang seperti apapun keadaannya, yakinkan dia, asalmu itu luar biasa, dari yang satu itu. Lalu Yesus berkata, dan ia tidak malu menyebut mereka saudara. Siapa mereka ketiga? Yaitu orang-orang yang mau dikuduskan. Berbahagialah kita kalau kita mau dikuduskan. Amin. Ambil ketegasan sungguh-sungguh. Sebetulnya nggak sulit, ya, yakinkan ini. Sebetulnya tidak sulit untuk kita itu berubah. Ya, di mana nggak sulitnya? Kita lihat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 mulai. Ya, saya akan baca 2 Korintus pertama 19. Karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada apa? Iya. Dalam dia cuma ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Saya ulangi 20 bagus. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Jadi begini, saudara. Setan atau dosa itu jangan diurus. Kalau kita cuma terfokus kepada setan atau dosa, kita rugi. Saya beri contoh begini. Mungkinkah ada orang karena takut rumahnya kecurian, kemasukan maling, malam itu nggak tidur-tidur, terus matanya lihat pintu situ, pintu sana, lihat pintu, sepanjang malam begitu? Ada tidak? Ada, goblok dia, tidur saja, pokoknya dijaga-jaga. Nah, tapi ada cara nomor 2 yang paling gampang untuk nggak takut maling. Jangan punya barang berharga di rumah, semuanya plastik saja. Apa? Hilang niat. Loh, makanya maling masuk silakan, nggak usah takut. Kalau saudara datang ke rumah kami di Nabiri, saudara kan tahu saya itu nggak pernah takut kemasukan maling. Malah saya pernah ngalami dan saya ajarkan pada semua orang, kalau ada maling masuk jangan diteriakin, sambut dia.
Baik, serius. Loh kenapa? Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Jangan Loh bener, itu kan hati Injil. Berapa kali saya nolong maling, bener. Saya ajari mereka, kamu harus tahu. Pasar aja bisa tutup. Kantor aja bisa tutup. Tapi neraka nggak pernah tutup. Ingat itu. Jadi kalau kamu menyolong, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Milih yang mana? Saya ajak duduk, dia saya omongin baik-baik. Saya beri modal untuk kerja yang baik kamu. Itu pilihan. Oke, nomor satu lagi. Jadi walaupun ada maling, kan nggak lucu. Tiap malam nggak pernah tidur, ngeliatin pintu, dengar suara ada orang masuk nggak? Ngapain? Ngerti ilustrasinya itu? Ada dosa di sekitar kita. Betul? Banyak orang jual narkoba, banyak nawari orang pornografi. Jangan urus itu. Karena itu memang sudah ada dari dulu. Yang penting kita urus adalah diri kita. Lewat ayat ini. Dengar ya, hanya ada satu pilihan di antara dua. Yaitu ya dan tidak. Kalau kita tahu berkata ya kepada siapa, tidak kepada siapa. Sadar nggak hidup ini akan luar biasa. Coba pelan-pelan saya ngomongnya. Kalau kita bisa memilih dengan baik, menempatkan dengan tepat iya kepada siapa dan tidak kepada siapa, hidup ini luar biasa. Iyanya kenapa? Ayo. Di mana iyanya? Iya kepada siapa, tidak kepada siapa? Ayo. Iya. Iya kepada Tuhan, lalu tidak kepada dosa. Semua kita yang hidupnya hancur, pasti karena kita salah menempatkan iya dan tidak. Sederhana sekali. Iya toh, sederhana sekali. Maka itu jangan sibuk dengan dosa. Dia memang ada. Tapi diri kita harus bisa tegas. Bagi saudara yang sudah pernah jatuh, belajar untuk jadi bijaksana lewat ayat ini. Katakan ya kepada Bapa di surga. Begitu ada tawaran dosa, bilang tidak. Harus berani. Jadi sebetulnya menghadapi semua masalah dalam hidup itu nggak perlu bergumul, nggak perlu perang. Ngapain capek kita? Yang penting adalah ya dan tidak. Itu saja. Kepada siapa kita berkata ya, kepada siapa kita berkata tidak. Gampang atau susah kalau begitu? Oh, insya Allah kok ragu-ragu. Gampang atau susah? Gampang. Cuma ya dan tidak saja kok. Nah kalau mau tahu melawan dosa, katakan pada iblis, iblis aku sudah tahu rasanya sama. Maaf saya ngomong, dosa seks ya begitu aja. Mau ekstasi, mau sapu-sapu ya begitu aja. Mana ada yang ganti? Gak ada. Iya toh, semuanya sama. Maka itu ketika mereka datang mengganggu kita, ngomong sama setan, aku tahu itu. Jadi kita pasti akan menang. Kalau kita tahu. Jadi saya kembali ke Ibrani 2 tadi. Saya minta kepada semua kita para pelayan di sini, sadarkan setiap orang tentang value, kayak nilai hidupnya itu. Kamu itu berasal dari sumber yang hebat, yaitu Bapa di surga. Yakinkan dia. Kalau semua orang dikembalikan ke nilainya, percayalah dosa nggak akan kita sukai. Nggak akan. Saya beri ilustrasi. Tidak semua kita punya berlian, tapi kita tahu barang itu bukan? Oke, mahal atau murah? Nah, apa bedanya berlian dengan beling? Kan sama mengkilapnya. Coba jawab. No, sama mengkilapnya. Apa bedanya? Ayo coba jawab. Apa bedanya berlian dengan beling? Sama mengkilapnya. Ya, ayo terus saudara kurang. Kalau bisa disimpan di tempat yang lebih bagus. Oke. Kalau beling buang aja di jalan. Nah, betul sekali. Ini tapi tunggu dulu. Punya tepuk tangan, tepuk tangan. Ini hebat sekali. Bagaimana itu? Nah, ngumpulin botol. Ya betul. Oke, mengapa kita menempatkan berlian di tempat yang sangat bagus dan berharga, dan kenapa kita buang beling di di pinggir jalan? Tunggu dulu, jawabanmu sudah betul, tapi kita harus tahu kenapa. Karena nilainya. Betul? Maaf. Kalau kita tahu
kita ini berlian atau beling, berarti kita akan menempatkan hidup kita di tempat yang tepat. Betul? Nah, ini masalahnya. Jadi orang kena narkoba, orang hancur hidupnya, perjudian, mabuk dan sebagainya, karena dia tidak tahu dia itu berlian atau beling. Kalau beling sembarang saja, banyak di mana-mana. Kalau berlian beda. Jadi sebetulnya terapi orang narkoba dan sejenis itu nggak susah. Kembalikan kepada kebenaran firman itu untuk menyadarkan diri kita masing-masing betapa berharganya aku. Orang miskin saja bisa menghargai berlian tidak? Bisa, karena dia tahu nilainya, value-nya itu tadi. Masih ingat kejadian 1:26? Ini coba baca kejadian 1:26. Coba lihat ayat itu. Siapa kita ini? Wih, dahsyat sekali. Jelas 1:26. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, stop sampai situ. Jadi manusia itu menurut gambar dan rupa siapa? Tuhan sendiri. Mulia tidak kalau gitu kita ini? Sangat mulia. Bahwa manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Siapa tahu Barack Obama? Siapa dia? Bukan Iran, Barack Obama. Tunggu. Amerika. Jangan tertawa, nggak boleh kamu tertawa. Ya, Presiden Amerika. Anaknya berapa? Ayo. 2. Cowok cewek? Cewek 2. Oke. Nah, mungkinkah anaknya Barack Obama jadi tunawisma? Jadi gelandangan? Kalau itu pilihannya? Betul tidak? Kalau itu pilihannya? Bisa. Tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tahu anaknya siapa. Nggak mungkin. Nah, begitu pula hidup kita. Kalau kita tahu kita tuh semulia pencipta alam semesta, nggak mungkin kita akan biarkan hidup ini hancur. Nah, jadi kita perlu meyakinkan orang-orang. Kalian sudah tahap 2 di sini, belajarlah serius untuk berkata tidak kepada dosa. Ya, berkata tidak. Tapi berkata ya kepada Bapa di surga. Nah, itu perlu tiap saat, tiap hari itu diyakinkan terus. Perlu seperti itu. Tiap hari perlu diyakinkan. Disadarkan. Tiap hari kita sadari, Andre, kamu harus ingat terus itu. Bahwa kamu itu mulia. Kamu itu segambar dengan Tuhan. So, kalian semua, kalau kita bercermin, selalu sambil sisiran, boleh senyum sendiri. Boleh, kenapa tidak? Ternyata sambil cermin, wih, aku hebat, segambar dengan Tuhan. Boleh, tapi jangan sering-sering nanti orang mikir lain. Tapi harus kita hargai itu, bahwa kita ini mulia, segambar dengan Tuhan sendiri. Maka itu Yesus mau mati buat kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita pun mau menginjil, sebenarnya gampang sekali. Amin. Sampaikan hal-hal ini. Betapa luar biasa hidup ini. Hebat sekali. Maka itu Yesus mau menyerahkan nyawa. Matius 13 mulai 44. Judulnya apa? Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44 saya baca, dengarkan. Matius 13. Hal kerajaan surga itu. Jadi tentang apa ini? Kerajaan surga. Seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Pelan-pelan ya. Jadi ada orang, jelas ini pengusaha, melihat sebidang tanah, sebuah ladang. Saya ulangi lagi, Matius 13. Hal ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Jadi begini, ada seorang saudagar atau pengusaha menemukan sebidang tanah. Begitu dia temukan ladang itu, bacakan. Terus dia ngapain? Lalu hartanya diapakan? Dipinjamkannya lagi, supaya orang nggak tahu.
oleh sebab sukacitanya, karena dia menemukan ladang itu, pergilah ia. Bagaimana perginya? Baca. Ayo, pergilah ia menjual apanya? Seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi nggak ditanyakan berapa harganya, tapi yang ditanyakan kau itu nilai ladang itu senilai apanya orang ini. Seluruh hartanya. Seluruh miliknya. Misalnya begini, ada orang mau beli tanah, tapi pemilik tanah tidak menyebutkan harga. Cuma dia tanya, kamu punya rumah berapa? 4. Ya, itu harganya, tapi ada tambahan. Jangan. Kalau rumah 4 itu semua, anak istrimu tinggal di mana? Nah, berarti termasuk anak istri harga tanah itu. Nah, jangan. Karena istriku punya warisan sendiri, anakku punya warisan. Nah, termasuk itu juga. Jadi dikejar terus. Pokoknya harga ladang itu tidak boleh ada sisa sedikit pun dari milik orang itu. Karena dia dijual seluruh miliknya untuk kembali membeli ladang. Saudara, pertama kali saya dapat pewahyuan ayat ini, begitu mau saya berkata, kenapa saya itu dengan jiwa-jiwa dengan manusia begitu rakus? Ya, tadi kalau Kak Jeffrey bilang cuma tahu nama, tahu dengan cerita betul. Saya mungkin satu-satunya hamba Tuhan yang dalam generasi saya tahun 70-an mulai melayani, itu yang nggak buka gereja secara organisasi sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tidak mau sibuk dengan fasilitas, saya nggak mau sibuk dengan urusan sinode, organisasi, saya nggak mau sibuk itu. Saya mau sibuk ngurusin orang. Sesuai ayat ini, sesuai Ibrani 2:11, sesuai dengan Kejadian 1:26, manusia itu begitu mulia. Saya harus jual semua yang saya ada. Kalau bicara ladang, itu bisa bicara semen atau tanah atau mobil atau apa? Tanah. Oke. Tubuh kita dibuat dari apa? Nah, jadi ladang di ayat 44 ini bukan seperti ladang di Kopo, ya, bukan di Soekarno Hatta sana atau di Majalaya, bukan. Sebuah ladang itu adalah hidup manusia. Nah, ternyata pedagang ini tidak mengincar sebidang tanahnya itu. Apa yang diincar? Nah, ada yang terpendam di situ. Siapa ngikuti berita dari Kamis pagi Steve Jobs mati? Ya enggak? Secara pernah sadar enggak? Belum pernah di dunia ada orang mati satu semua BlackBerry penuh dengan Steve Jobs. SMS, berita-berita koran Steve Jobs semuanya. Nah, bagi yang belum tahu saya beritahu, kenapa dunia berduka? Itu di Beijing, di Tokyo, di Teheran, di Kairo, semua orang kehilangan Steve Jobs. Karena dia orang yang sangat fenomenal. Dia yang menciptakan iPod, iPhone, iPad, sehingga dunia digital jadi begitu mudah diakses, nggak perlu kabel, nggak perlu keyboard. Itu orang hebat. Masih muda, baru 56 tahun. Nah, tubuhnya sebidang tanahnya rusak. Bisa bayangkan kalau sahabat ilustrasi itu, seandainya ada mesin yang bisa memindahkan kepintaran orang keluar dari tubuhnya. Berarti maksud saya itu kalau ada. Jadi sebelum Steve Jobs mati, disedot itu kepintarannya, terus dimasukkan ke Lopez, misalnya begitu. Keren itu saudara. Moy Lopez, kamu bisa ciptakan, wah yang luar biasa betul. Ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi saudara, di dalam setiap ladang ternyata ada harta yang terpendam. Siapa pernah, kalau saya sebut nama ini, Stephen Hawking, dia doktor. Mungkin doktornya ada 6 atau 7 dia. Pinternya luar biasa. Pernah dengar? Kalau saya suka internet, cari klik di Google Stephen Hawking. Ini orang hebat, lebih daripada sekedar jenius. Tapi dia cacat. Sejak lahir, dia itu punya cacat otot dan tulang.
Jadi sejak lahir seluruh tulang tubuhnya itu bengkok semua. Termasuk tulang punggung, tulang tangan, kaki. Aduh, kalau saya lihat fotonya, mukanya itu kayak monyet betul. Jeleknya. Moncongnya, monyong mulutnya, kacamatanya tebal. Ini tulangnya masuk di saudara. Satu-satunya yang bisa dia gerakkan cuma bibirnya dan telunjuk kanan. Seluruhnya lumpuh. Maaf, dia jadi kencing, berak itu semua harus pakai pampers. Dia nggak punya daya tahan itu. Tapi jenius. Nah, itulah yang Yesus mau beli. Di dalam hidup setiap orang ada hal yang hebat. Ini yang mau dirusak oleh setan. Ngerti nggak itu? Nah, tolong sampaikan pada semua orang. Maaf ya, gara-gara firman ini, kenapa saya punya hobi nyekolakan banyak orang? Karena saya tahu dalam hidup setiap orang itu ada harta yang tak ternilai. Ingat Steve Jobs mati aja dunia sedih. Kalau itu bisa diambil, terus dipindahkan ke orang lain. Pernah nggak mereka ditunjukin Nick Vujicic yang dari Brisbane? Nah, saya lihat itu. Nah, itu lebih gila lagi. Tangan nggak punya, kaki nggak punya. Tapi dia jadi motivator. Menguatkan segitu banyak orang, jutaan orang di dunia. Yang saya terharu tuh waktu dia bisa berenang. Bebek aja perlu kaki 2. Lu betul nggak pernah lihat dia itu bisa berenang. Saya sampai aduh ini gimana ini orang. Berarti apa? Dia punya kemauan yang kuat sekali. Nah, itulah harta yang terpendam. Maka itu jangan bodoh kita semua. Amin. Jangan mau barang-barang itu sabu-sabu, ekstasi, bela apa. Sudahlah, maaf, jangan marah. Ini cuma karena saya sering ketemu orang narkoba. Sudahlah. Kalau cuma supaya kamu itu nggak sakau, karena asal kelihatan bulat aja, tai kambing juga bulat. Nah, itu aja. Maaf, jangan marah. Saya ngomongnya. Loh, kok kenapa kering kan itu? Udah, itu aja. Kirim kopi. Jangan langsung telan saja menjadi kopi. Iya toh, sama seperti orang merokok, ya. Awas ya kalau masih merokok. Saya bilang begini, daripada kamu capek ngicapin satu-satu yang cuma sebesar kelingking, kenapa nggak duduk di bawah knalpot di sana? Wah, itu asapnya banyak, gratis, lihat itu. Jangan Apa? Iya dong, gratis, duduk aja di situ. Kan cuma asap yang dicari toh. Setuju? Nah udah, jangan bodoh-bodoh. Siapa telepon kamu, Dre? Pacarmu ya? Ayo sini dulu. Kita tunggu Andre nanti. Dre, kami tunggu kamu loh. Saya nggak ngomong terus kalau kamu nggak balik. Ayo kamu cerita, telepon siapa Andre sini? Pacar atau mama? Utang rokoknya belum dibayar. Utang rokok belum dibayar. Siapa telepon kamu? Boleh tahu nggak? Siapa telepon? Bekas anak sini juga om. Oh gitu. Saudaranya. Oh, suruh balik. Ajari apa yang kamu bisa dengar hari ini? Kerja om. Oh, dia kerja. Ke kantor ya. Oke. Sudah berhasil punya kantor hebat. Oke, saya lanjut. Ya, toh, jadi kalau kita tahu di dalam diri kita ada hal yang hebat, itu sungguh luar biasa. Suatu kali saya baca buku, judulnya Warisan Abadi. Saya dibuat menangis baca buku itu. Dia bilang begini, kalau Anda ingin melihat sebuah kekayaan, ingin melihat sebuah teknologi yang hebat, kepandaian, kejeniusan, jangan pergi ke bank, ada duit banyak, ke istana-istana raja-raja Eropa. Jangan ke Vatikan, yang kaya juga. Jangan ke Harvard University, itu pusatnya orang pintar. Ke Oxford, ke Cambridge, ke Yale, itu nama-nama terkenal di dunia itu. Jangan, di situ nggak ada. Tapi pergilah ke kuburan. Loh, kok kuburan? Loh, nggak bingung. Dan baca semua nama di nisan itu. Jadi penulisnya berkata gini, kalau Anda ingin lihat kekayaan, lihat teknologi. Kalau Anda ingin lihat kekayaan, lihat teknologi yang hebat, lihat orang jenius. Jangan ke tempat-tempat itu, tapi ke kuburan. Saya kaget. Setelah saya baca lagi, saya merenung betul. Contoh, Steve Jobs baru mati.
Iya. Jadi dia bawa kejeniusan yang luar biasa ada di situ. Atau tidak? Kalau saya lihat kuburan Albert Einstein, di situ ada, kepandaian yang luar biasa. Saya sebut tokoh siapa lagi? Yang hebat, yang sudah mati. Itulah harta terpendam itu, yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu kalau kita semua sadar dan berhasil meyakinkan setiap orang, semiskin apa orang itu, maaf, sejelek apa orang itu, sebodoh apa kata orang, yakinkan dia dalam dirinya ada harta yang tak ternilai itu tadi. Dan Papa tidak hanya beli untuk orang Kristen, katakan amin. Yes. Semua orang. Siapa tahu sejarahnya Thomas Alva Edison? Kelas berapa dia sekolah? SD. Cuma 3 SD. Kenapa nggak selesai? Karena dia nggak bisa baca. Dia bisa nyusun huruf jadi kata, tapi nggak bisa nyusun kata jadi kalimat. Dikeluarkan. Tapi sampai hari ini tidak ada orang lebih hebat dari dia. Sebab sampai dia mati, dia punya hak paten atas nama sendiri, bukan nama kelompok. Itu sebanyak 1000 sekian ratus penemuan. Pada kelas 3 SD saja. Kalau kita ke kuburannya sekarang misalnya, itu kita lihat, wih, ada kekayaan, ada teknologi di sini yang terkubur di sini. Maka itu jangan sia-siakan hidup, jangan sia-siakan waktu. Namanya, coba kalian bayangkan, sekian banyak uang yang habis untuk narkoba, berapa ratus juta kok dikumpulkan, berapa banyak waktu yang sudah hilang. Ayo mulai hari kalian bertobat semua-semua. Jangan mau bodoh lagi. Serius? Ayo rebut kembali yang setan sudah buat itu. Sungguh belum pernah ada orang mati di dunia yang bukan selebritis, bukan tokoh apa seperti Steve Jobs. Dunia ikut berduka. Berapa kepala negara memberi sambutan, memberi kesan, komentar. Termasuk Perdana Menteri Australia yang cewek itu Julia Gillard, saya baca, wih, hebat juga pengaruhnya, Barack Obama. Itu orang hebat sekali, di dalam dirinya ada harta yang terpendam. Nah, jadi semua pelayanan kita itu cari orang-orang seperti itu. Karena ada kehebatan yang luar biasa dalam dirinya. Kejadian 11 ayat 6. Saya lihat ayat ini, Kejadian 11 ayat yang ke-6. Saya harap semua kita mulai hari ini sadar betul. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Saya nggak usah bahas itu, kalimat berikut ini penting. Ini. Nah, ini itu apa? Kalau kita lihat konteksnya. Ini tentang apa? Pasal 11 kitab Kejadian. Ayo, tentang apa? Bukan. Coba lihat judulnya. Ini tentang apa? Nah, Menara Babel. Artinya begini, saudara. Ini bangunan permanen pertama di dunia. Bayangkan ya, sampai zaman Daud, kemah suci masih berupa tenda, belum bangunan permanen. Nah, kalau kita hitung dari Kejadian 11 Menara Babel sampai ke Raja Daud itu berapa ribu tahun. Lalu yang kedua, ini bangunan tingkat pertama di dunia. Padahal besi beton baru ditemukan pada abad yang ke-19. Bisa bayangkan. Ini sudah ada bangunan bertingkat. Maka itu ketika Papa di surga melihat mereka seperti itu, Papa kagum. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, ternyata ini mereka pintar juga ya. Padahal aku belum beri apa-apa ini pada mereka. Tentu bisa punya ide bangun seperti itu. Siapa tahu sejarah arsitek? Sebelum Hotel Indonesia dibangun oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, tahun 61. Saudara tahu bangunan tertinggi di Indonesia itu apa? Setelah ada Hotel Indonesia dan Gedung Sarina, itu sama barengnya. 3, Monas, Sarina, dan Hotel Indonesia dibangun bareng tahun 61. Nah, sebelum itu, siapa tahu bangunan tertinggi di Indonesia? Candi Prambanan. Itu bangunan tinggi pertama
Candi Prambanan itu bangunan tertinggi yang pertama di Indonesia. Nah, bayangkan Menara Babel lebih jauh dari Candi Prambanan. Maka itu ketika Papa de Sugar melihat mereka seperti itu, ini firman-Nya. Ini barulah apa? Permulaan usaha mereka. Ini Menara Babel baru pertama. Ini teknologi arsitek pertama. Ini teknologi sipil pertama. Ini batu bata pertama yang dibuat oleh manusia. Semuanya yang pertama-pertama. Dari ayat inilah muncul gedung-gedung pencakar langit sekarang ini. Padahal belum ada fakultas arsitektur, bayangkan. Belum ada teknik sipil. Maka itu Papa heran. Sekali lagi saya katakan, di dalam diri mereka ada harta. Betul? Ada apa tadi, harta terpendam yang luar biasa. Siapa yang nggak bisa main Facebook di sini kecuali saya? Lain saya nggak bisa, saudara, karena saya sering marah itu. Bukan nggak bisa, malas saya itu buka-buka begitu makan waktu. Tapi sudah tahu siapa penemunya Facebook? Mark Zuckerberg. Ayo, Mark Zuckerberg. Itu orang Jerman. Gampang caranya menghafal. Itu nama Jerman. Zucker itu gula, Berg itu gunung. Jadi itu marga atau farm gunung gula istilahnya. Oh, apa? Diabetes. Oke, lanjut, jangan dengerin dia. Itu provokator. Nah, umur berapa dia menciptakan Facebook? Hampir betul, 18. Iseng. Waktu itu dia cuma mikir gini, gimana ya caranya ya? Dia baru masuk kuliah. Itu tahun semester pertama. Dia punya teman banyak di antar fakultas, tapi dia nggak bisa hubungan. Gimana ya? Nah, maka itu kata jejaring sosial itu, Facebook. Jadi dia akan lihat wajah-wajah teman itu dalam sebuah lembaran. Gimana caranya? Cuma mikir gitu saja. Sekarang dia kaya raya. Dia dalam 5 tahun terakhir ini menduduki ranking pertama orang terkaya, orang termuda terkaya sedunia. Belum 30 umurnya. Karena Facebook. Nah, nanti kita temukan di ayat ini. Maka itu kalian ya, aduh yang sudah dibodohi iblis ini. Ya ingat, jangan lupa. Cari tai kambing. Jangan lupa. Jangan ekstasi lagi. Jangan yang lain, tai kambing saja. Oh, sama bulatnya juga. Ingat itu baik-baik. Apa? Kenapa? Ngomong apa dia? Ngomong apa? Ngomong aja, nggak boleh. Ayo ngomong. Nggak apa-apa. Usulmu kami terima nanti. Apa? Dia mau cobain. Mau cobain. Namanya Pak, mau bikin ke Papua. Oh, kirim Bapak. Mana, ayo sini. Ikut Bapak cepat. Kalau perlu semua kamu ikut. Nah, ke Bapak sini. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa bisa begitu? Ini firman-Nya, perhatikan. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari kapan? Ya, sekarang itu artinya kapan? Mulai dari Menara Babel didirikan. Itu artinya. Mulai dari sekarang. Mulai dari Menara Babel didirikan. Arti kata sekarang yang kedua. Ya, Sir? Ya kapan? Ya sekarang ini susah bener sekarang kok. Bingung. Jadi arti kata sekarang itu ada 2. Seperti tadi kata mereka, beda-beda. Nah, ini cara kita belajar Alkitab. Kata sekarang yang pertama, ya waktu itu bukan sejak Menara Babel didirikan. Sejak mereka bisa bangun bangunan tingkat. Tapi arti kata kedua sekarang adalah ya sekarang. Jadi begitu selesai kita sharing ini, langsung genap ayat ini. Rencanakan sesuatu. Jangan tunggu besok. Sebab besok ada lagi. Oh enggak, amin. Jangan tunggu lusa. Lusa ada lagi. Apa-apa kerjakan sekarang. Saya bacakan. Ada apa sekarang? Ini dia. Saya ulangi ya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang. Sekarang ada berapa mahal? 2. Sekarang yang pertama itu dari waktu itu. Sekarang yang kedua saat ini. Katakan lagi, setiap hari.
Betul nggak? Selama kita masih hidup, sekarang itu adalah tiap hari. Besok kita bilang apa? Sekarang. Lusa kok sampai kita bilang sekarang. Tahun depan kalau kita sudah sampai sekarang. Ada apa? Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka apakan. Mereka, siapa mereka? Mereka dan kita manusia. Apakan? Yuk, apakan? Mereka apakan? Baca. Rencanakan. Dijamin. Apa jaminannya oleh Bapa di surga? Ayo, 1, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya sukses, berhasil terus. Jangan lupain. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau saudara pernah kagum pada handphone Nokia contoh, atau buatan RRC, sekarang keren, Nexian mengeluarkan pad. Untung situ sudah mati duluan, sehingga nggak bisa nuntut. Pad, keren juga. Saudara tahu Nexian itu sekarang 100% buatan Indonesia. Itu sebuah buatan Indonesia Nexian itu. Itu diakui oleh dunia. Ternyata ada orang pintar juga di Indonesia. Tapi saya tunjukkan. Saudara tahu penemu chip? Itu orang Indonesia. Namanya Sehat Sutarja. Penemunya chip itu orang Indonesia. Sekarang dia umur 51 tahun. Dia kaya raya. Hebat sekali. Baru lama datang ke Jakarta. Saya juga baru tahu. Jadi seluruh dunia komputer harus tunduk pada orang yang namanya Sehat Sutarja. Karena dia patentnya atas nama dia. Semua chip. Berarti semua teknologi yang ada sampai hari ini itu asalnya dari ayat ini. Apa? Karena ada orang yang ini loh, ada orang yang merencanakan. Betul? Lu betul berusaha merencana, betul loh. Medi lagi. Oke, kembali cepat ini. Nah, saya tanya kepada saudara. Jadi di pabrik Nokia, sehingga Nokia bisa keluar handphone yang luar biasa. Berarti ada orang apa di sana? Orang yang merencana. Maaf ya, saya pakai istilah begini. Kira-kira orang-orang yang di Nokia merencana itu perlu waktu khusus atau jam khusus atau setiap saat? Kalau orang lagi merencana. Nah, setiap saat. Maaf, jangan tersinggung. Lagi ngupil bisa merencana tidak? Loh, serius saya tanya ini. Bisa. Maaf, sambil berak duduk di situ. Bisa merencana tidak? Iya, maka itu 3-4 menit jangan melamun. Kapan kaya, kapan kawin. Aduh, buang-buang waktu di situ. Duduk sekian menit. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan. Ngerti saudara? Mulai dari sekarang. Rajib, kamu akan pulang ke Jakarta sebentar, naik telepon. Jangan melamun. Terus BBM dengan pacar, terus awas kamu. Merencanalah di situ. Amin. Merencana. Soalnya nanti keluar turun tangga. Boleh merencana sesuatu. Untuk berapa saat sudah baring tempat tidur? Kan langsung tidur bukan? Nah, waktu masih kedip-kedip itu jangan melamun. Pacarku di mana saya? Dari ngapain? Buang waktu aja begitu. Rencanakan sesuatu. Karena surga jamin tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi di dalam diri setiap kita ada harta yang tak teramin. Gunakan itu. Dengar, catat ini ya. Ayatnya memang tidak ada, tapi secara gabungan ada. Ternyata Papa di surga memberi modal sama kepada semua orang di dunia. Ide dan waktu. Catat. Semua manusia diberi modal yang sama. Baik dia rampok, baik dia pemerkosa, baik dia penjual ekstasi, punya pabrik sabu-sabu. Apa modalnya tadi? Ide, waktu, dan ide dan waktu. Nah, termasuk semua penjahat, termasuk pembuat ekstasi, penemu sabu-sabu. Ayat ini terpakai oleh mereka.
Sebab sebelum ada barang itu berarti ada orang yang apa dulu? Merencana dulu. Dia mikir, dia membuat orang sakau, dia membuat orang bisa miring-miring. Dia mikir terus nih. Miring-miring sama orang-orang itu, goblok gitu. Iya tuh, mereka mikir, merencana dulu. Maka itu pertama kali saya bulan Mei 83. Tanggalnya saya lupa. Saya dapat pewahyuan ayat ini, saya kaget. Waktu saya dapat pertama saya bilang ini, Papa, kenapa nggak dibatasi? Mulai dari sekarang, apapun juga yang direncanakan manusia, kecuali rampok, pembunuh, pezina, pembuat ekstasi itu semua kecuali. Itu kenapa nggak ada? Akhirnya semuanya bisa. Terus yang jahat juga. Maka itu tolong semua kita sampaikan kepada semua orang betapa hebatnya dalam diri setiap kita. Kalau saudara ketemu anak jalanan, ketemu orang cacat, miliki rasa rakus. Tuhan usahakan aku, tolong aku bisa ketemu orang itu. Nanti aku beritahu dia lahir enggak sembarangan. Ada sesuatu. Lagi sekali, modalnya semua sama. Apa dan apa tadi? Ide dan otak. Ngerti sekarang saudara? Sadar kalian kita semua orang hebat? Dalam diri kita ada kekayaan yang tak ternilai, harta terpendam yang luar biasa. Jadi mulai hari ini, kalau saudara baca Alkitab, baca seperti saya membaca tadi. Di dalamnya ada hal yang luar biasa. Maaf saya cuma cerita. Kalau saudara pertama kali dengar saya ngomong seperti saya itu sampai hari ini, entah sampai kapan, saya baca seterusnya. Sudah tidak bisa lagi khotbah hal-hal yang rohani saja, nggak bisa.